Tutorial mata kuliah, Hukum Acara Perdata. Topik ke-37 dari 81 topik. Pengertian mediasi, model mediasi, tahapan mediasi, dan mediator, bagian pertama. Apabila pada sidang pertama para pihak bersengketa hadir memenuhi panggilan sidang, maka menurut pasal 130 HIR, hakim wajib berusaha mendamaikan para pihak yang bersengketa. Meskipun ada kewajiban untuk mendamaikan para pihak, akan tetapi HIR maupun RBG tidak mengatur tentang bagaimana proses perdamaian tersebut harus dilakukan oleh hakim. Hal ini mengakibatkan apa yang dilakukan oleh seorang hakim untuk mengusahakan perdamaian akan berbeda dari cara yang ditempuh oleh hakim lainnya, sehingga dapat mengakibatkan lambannya pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Agar ada keseragaman tindakan hakim dalam mengupayakan perdamaian di dalam pemeriksaan perkara sehingga proses penyelesaian perkaranya dapat lebih cepat, maka Mahkamah Agung memandang perlu adanya suatu peraturan yang mengatur tentang cara-cara mengupayakan perdamaian, sehingga lahirlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi di pengadilan, yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, bagian menimbang pada huruf B, disebutkan bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus atau adjudikatif. Pengertian mediasi. Kata mediasi berasal dari bahasa Inggris, mediation, yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi. Yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah. Sebagai bahan pelengkap, diberikan beberapa batasan mengenai mediasi sebagai berikut. Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak atau imparsial dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesempatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak. Namun, dalam hal ini mereka menyelesaikan persoalan-persoalan di antara mereka. Asumsinya bahwa pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan dinamika sosial hubungan konflik dengan cara memengaruhi kepercayaan dan tingkah laku pribadi para pihak, dengan memberikan pengetahuan atau informasi, atau dengan menggunakan proses negosiasi yang lebih efektif, dan dengan demikian membantu para peserta untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang disengketakan. Hal senada dikemukakan oleh Christopher W. Moore sebagai berikut. Mediasi adalah intervensi dalam sebuah sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang bisa diterima pihak yang bersengketa, bukan merupakan bagian dari kedua belah pihak dan netral. Pihak ketiga ini tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan. Dia bertugas untuk membantu pihak-pihak yang bertikai agar secara sukarela mencapai kata sepakat yang diterima masing-masing pihak dalam sebuah persengketaan. Selanjutnya, di dalam Kamus Hukum Ekonomi Elips, dinyatakan, mediasi, salah satu alternatif penyelesaian sengketa luar pengadilan dengan menggunakan jasa seorang mediator atau penengah, sama seperti konsiliasi. Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan batasan sebagai berikut, mediasi, proses pengikut sertakan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Sedangkan menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, pada pasal 1 ayat 7 Jo pasal 1 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dari beberapa rumusan pengertian mediasi di atas dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral atau non-intervensi dan tidak berpihak atau imparsial kepada pihak-pihak bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak bersengketa. Pihak ketiga tersebut disebut mediator atau penengah yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan permasalahannya dan tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan. Mediator hanya bertindak sebagai fasilitator belaka. Dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya akan diluangkan ke dalam bentuk tulisan sebagai kesepakatan bersama. Pengambilan keputusan tidak berada di tangan mediator, tetapi di tangan para pihak yang bersengketa. Model mediasi. Pembedaan model mediasi ini bertujuan untuk menemukan peran mediator dalam melihat posisi sengketa dan peran para pihak dalam upaya penyelesaian sengketa. Ada 4 model mediasi,
yaitu settlement mediation, facilitative mediation, transformative mediation, dan evaluative mediation. Model pertama, settlement mediation, dikenal sebagai mediasi kompromi, merupakan mediasi yang tujuan utamanya adalah untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam mediasi model ini, tipe mediator yang dikehendaki adalah yang berstatus tinggi, sekalipun tidak terlalu ahli dalam proses dan teknik-teknik mediasi. Adapun peran yang dapat dimainkan oleh seorang mediator adalah menentukan bottom lines dari disputan dan secara persuasif mendorong kedua belah pihak bersengketa untuk sama-sama menurunkan posisi mereka ke titik kompromi. Model settlement mediation ini mengandung sejumlah prinsip berikut. A. Mediasi dimaksudkan untuk mendekatkan perbedaan nilai tawar atau suatu kesepakatan. B. Mediator hanya terfokus pada permasalahan atau posisi yang dinyatakan oleh para pihak. C. Posisi mediator adalah menentukan posisi bottom line para pihak dan melakukan berbagai pendekatan untuk mendorong para pihak mencapai titik kompromi. D. Biasanya mediator seorang yang memiliki status yang tinggi, dan model ini tidak menekankan pada keahlian mediator dalam proses atau teknik mediasi. Model kedua, facilitative mediation, yang juga disebut sebagai mediasi berbasis kepentingan, atau interest-based, dan problem solving, yang bertujuan untuk menghindarkan para pihak yang bersengketa dari posisi mereka dan mengasosiasikan kebutuhan dan kepentingan para pihak dari hal-hal legal mereka secara kaku. Dalam model ini, mediator harus ahli dalam proses mediasi dan menguasai teknik-teknik mediasi, meskipun penguasaan materi tentang hal-hal yang disengketakan tidak terlalu penting. Dalam hal ini, seorang mediator harus dapat memimpin proses mediasi dan mengupayakan para pihak bersengketa, serta meningkatkan upaya-upaya negosiasi. Model mediasi demikian ini mengandung sejumlah prinsip sebagai berikut. A. Prosesnya lebih terstruktur. B. Penekanannya lebih ditujukan kepada kebutuhan dan kepentingan para pihak yang bersengketa. C. Mediator mengarahkan para pihak dari posisional negotiation ke interest-based negotiation yang mengarah kepada penyelesaian yang saling menguntungkan. D. Mediator mengarahkan para pihak untuk lebih kreatif dalam mencari alternatif penyelesaian. E. Mediator perlu memahami proses dan teknik mediasi tanpa harus ahli dalam bidang yang diperselisihkan. Model ketiga, model therapeutic mediation, atau disebut juga transformative mediation, adalah model mediasi yang menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan di antara para pihak bersengketa, dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan di antara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar resolusi konflik dari pertikaian yang ada. Dalam model ini, mediator harus dapat menggunakan terapi dan teknik profesional sebelum dan selama proses mediasi serta mengangkat isu relasi atau hubungan melalui pemberdayaan dan pengakuan. Model mediasi terapi ini mengandung sejumlah prinsip sebagai berikut, fokus pada penyelesaian yang lebih komprehensif dan tidak terbatas hanya pada penyelesaian sengketa, tetapi juga rekonsiliasi antara para pihak. Proses negosiasi yang mengarah kepada pengambilan keputusan tidak akan dimulai bila masalah hubungan emosional para pihak yang berselisih belum diselesaikan. Fungsi mediator adalah untuk mendiagnosis penyebab konflik dan menanganinya berdasarkan aspek psikologis dan emosional, hingga para pihak yang berselisih dapat memperbaiki dan meningkatkan kembali hubungan mereka. Mediator diharapkan lebih memiliki kecakapan dalam konseling dan juga proses serta teknik mediasi. Penekanannya lebih ke terapi, baik tahapan pramediasi atau kelanjutannya dalam proses mediasi. Model keempat, evaluative mediation, yang juga dikenal sebagai mediasi normatif, merupakan mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan hal-hal legal dari para pihak yang bersengketa dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan. Peran yang dapat dilakukan oleh mediator dalam hal ini adalah memberikan informasi dan saran persuasi kepada para disputan dan memberikan prediksi tentang hasil-hasil yang akan didapatkan. Model mediasi evaluasi ini juga mengandung sejumlah prinsip sebagai berikut. Para pihak berharap bahwa mediator akan menggunakan keahlian dan pengalamannya untuk mengarahkan penyelesaian sengketa ke suatu kisaran yang telah diperkirakan terhadap masalah tersebut. Fokusnya lebih tertuju kepada hak melalui standar penyelesaian atas kasus yang serupa. Mediator seorang ahli dalam bidang yang diperselisihkan dan dapat juga terkualifikasi secara legal. Mediator tidak harus memiliki keahlian dalam proses dan teknik mediasi. Kecenderungan mediator memberikan jalan keluar dan informasi legal guna mengarahkan para pihak menuju suatu hasil akhir yang pantas dan dapat diterima keduanya. Dua sarjana lain, Silbey dan Mary, membagi mediasi dalam dua jenis berikut, bargaining style atau tawar-menawar.
Jenis ini menekankan pada pendekatan pragmatis yang terfokus pada penyelesaian masalah dan langsung ke pokok permasalahan. Therapeutic style. Jenis ini lebih menekankan pada konteks emosional dan terfokus pada proses komunikasi kedua belah pihak. Itulah topik ke-37 Hukum Acara Perdata, yang dimaksudkan untuk membantu pemahaman mahasiswa, atau siapa saja yang ingin menambah wawasan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar teman-teman mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.